Hasil sawit yang melimpah di saat musim trek. Inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, setidaknya bertanya di dalam hati, kok bisa ya di saat musim trek tapi hasil sawit kami atau sawit saya ini hasilnya melimpah. Dan juga mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa terjadi seperti itu. Nah, aku ingin mengajak teman-teman berpikir secara logika, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi di saat tahun 2021 akhirnya hingga pertengahan tahun 2022 kita kan mengalami kemarau yang panjang akibat panas yang terlalu ekstrim sehingga terjadi kebakaran di mana-mana. Dan jadi kemarau itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di belahan dunia manapun mengalami hal yang demikian. Suhu yang terlalu tinggi, kemarau yang lama, sehingga saking panasnya waktu itu banyak di beberapa negara itu mengalami ada yang kematian. Begitupun dengan sawit. Sawit pun mengalami dampak yang luar biasa, yaitu trek yang berkepanjangan. Jika biasanya hasil yang melimpah ada yang turun sampai 30%, ada yang 20%, bahkan ada yang 10% yang tersisa di panennya per sekali manen. Alhamdulillah sawit saya tidak mengalami hal yang demikian. Jadi walaupun hanya mengalami penurunan, itu hanya sekedar penurunan, bukan trek. Penurunan pun tidak banyak, hanya sedikit, itu pun juga sebentar. Bahkan di saat orang lain masih mengalami yang trek yang lumayan panjang, yang tersisa. Nah, kami itu mengalami hasil yang dibilang puncak hasilnya. Bahkan pernah mencapai ada yang 7,8 ton per bulan untuk per 2 hektar. Bahkan ada yang 8,2 ton per 2 hektar untuk per bulan. Jadi setiap minggu itu panennya ada yang hampir 2 ton bahkan lebih, malah yang ada sampai 2,7 ton per 2 hektar untuk per sekali manen, yaitu 1 kali seminggu. Jadi untuk walaupun kami manen per minggu sekali, tapi buahnya terbilang bagus. Banyak yang memuji bahwa walaupun panen seminggu sekali tapi buahnya bagus yang dipanen. Tapi waktu itu selagi aku yang masih panen, aku sudah berhenti panen ini sekitar 2 tahun lebih, sudah berhenti panen. Sekarang bukan saya lagi. Jadi untuk wilayah Bakam, Desa Bakam ini, Kabupaten Bangka Induk ini, apa yang aku ucapkan tadi itu mungkin banyak yang percaya dan juga banyak yang tahu. Karena saya adalah salah satu anggota kelompok tani sawit dengan beranggotakan 40 lebih anggota dengan luas hamparan sawit itu sekitar 10-an lebih hektar. Nah, sekarang kita memasuki tentang logika, berpikir secara logika bagaimana di saat orang lain mengalami trek, tapi justru kami hasil yang melimpah. Jadi prosedur pemupukan itu kan biasanya kan dianjurkan sekitar yang berjarak 2 meter atau hingga 4 meter. Di situ ditaburlah pemupukan. Tapi ketika musim panas yang lalu itu, yang suhu yang terlalu tinggi, banyaknya pupuk itu yang menguap, tidak terserap oleh akar sawit dan juga tidak dimakan oleh pohon sawit. Lalu seiringnya panas terus meningkat, kemarau pun lama atau panjang, dengan suhu udara yang terlalu tinggi,
kelembapan tanah yang menurun, maka terjadilah banyak tanah yang rekah atau yang terbelah. Sehingga karena rekah tersebut, akhirnya akar sawit pun banyak yang mengalami putus, sehingga tidak bisa lagi menjangkau pupuk-pupuk yang ditabur lagi. Sehingga pupuk yang ditebar tadi akhirnya banyak yang istilah tuh kata kampung itu melanya atau terbuang sia-sia. Nah, sementara aku mupuk itu, kalau aku perkirakan musimnya bakal menuju panas atau menuju kemarau itu, aku sistem kocor atau sistem siram. Jadi untuk per pohon sawit itu aku pergunakan pupuk sekitar kurang lebih 9 on per batang. Jadi untuk 2 hektar itu aku pergunakan sekitar 5 karung pupuk. Lalu setiap karung pupuk itu aku aduk dengan air. Jika digabung antara pupuk dengan air tadi sekitar 120-an liter. Lalu satu karung pupuk tadi itu aku bagi ke sekitar 55 pohon sawit. Karena sistem siram itu langsung terserap oleh akar sawit, sehingga tidak terjadi penguaian dan tidak terbuang sia-sia. Nah, sistem penyiraman aku lakukan seperti ini biasanya ya. Yang berjarak tidak terlalu jauh. Ada sekitar, nah seperti ini. Dibagi kadang 4, ada yang 5. Nah, seperti ini. Nah, jadi pupuk yang kita siram ini kan langsung terserap. Sudah itu lagi, sepengetahuan aku kalau pupuk, kalau maksud saya begini ya, seandainya musim panas, walaupun terlalu panas, yang dekat pohon sawit ini tanah itu tidak mengalami rekah atau terbelah. Jadi pupuk itu tidak yang istilah mubazir ya. Nah, ada lagi menurut cerita sesama teman-teman juga saudara, ada yang bilang, Pak, enak kalau airnya dekat. Lalu ada yang bilang, nggak mau katanya ngerjain seperti itu karena capek, rumit, segala macam alasan. Tapi menurut perhitungan saya begini ya, jangankan air dekat, jauh pun akan tetap saya lakukan. Karena perhitungannya mengangkut air walaupun jauh digunakan misalkan jerigen 4 buah jerigen. Jadi kalau 4 jerigen itu 80 liter. Walaupun tidak sampaikan, tapi tidak terlalu banyak kurangnya. Jadi hitungan saya itu untuk menyiram 3 hektar ini diperlukan air sekitar 3 drum. Jadi untuk menyiram dan mengambil air itu untuk ngangkutnya paling lama dibutuhkan waktu 2 hari per 2 bulan sekali. Sedangkan hasilnya, seandainya sistem siram ini kan tidak mengalami trek, sedangkan pupuk tabur biasa itu kan mengalami trek. Teman-teman bisa bayangkan sendiri berapa hasil yang kita dapatkan atau keuntungannya. Tentu kita tidak akan mengalami kerugian, justru malah untung. Tapi yang membuat kita untung, maaf ya, yang membuat kita rugi adalah kebijakan yang diambil oleh sang pembuat kebijakan. Seperti contohnya di tahun 2000 kemarin itu, di mana sawit di Malaysia itu mencapai 6 ribuan, sementara di negara kita ini hanya paling tinggi 3 ribuan. Bahkan hancur lebur hingga 600 sampai 500 rupiah di sebagian daerah. Nah, itu yang membuat kita hancur. Banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita ketika itu mengalami istilah itu menangis dalam hati, ada yang menjerit, bahkan mengambil tindakan yang konyol. Ada yang menebang pohon sawit segala macamnya. Semoga kedepannya nanti tidak sampai terjadi seperti itu lagi. Semoga sang pengambil kebijakan dapat mengambil kebijakan yang benar
tidak merugikan siapapun. Demikianlah yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Semoga ini dapat memberi manfaat. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.